Ya, sebelum masuk materi silakan dibuka dulu kameranya, kita untuk absen ya. Dibuka semua kameranya. Kita buat foto dulu. Dibuka kameranya, di open. Zeki, Rio, Novi, Yudis, Silas, Kalisa, Dita, Soliso, Novi, silakan dibuka semua kameranya. Close up ya. Jadi dari kepala sampai baju, minimal sampai bawah kantong baju kalian. Jangan wajahnya aja. Ya, arahkan ke center atau ke tengah. Jadi biar wajahnya semua kelihatan seperti bapak ini ya modelnya. Nah. Jeki Muhammad Tajis dibuka kameranya. Bambang agak jauhkan kameranya. Notis Salvia ke tengah dikit, jangan ke samping. Nah, ya lihat semua wajah ke kamera. Ya, kalau di warna tidak ada kamera ya nggak apa-apa ya. Jelas yang bisa aja dulu. Ya cukup, silakan ditutup kembali kameranya. Ya, review materi administrasi infrastruktur jaringan. Kita sudah mempelajari dua materi. Yang pertama adalah VLAN atau virtual LAN, yang kedua adalah perangkat jaringan. Benar-benar materi yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kenapa sih kita harus mereview materi ini? Sekali lagi, jadi karena kita sudah mendekati PTS, ujian PTS, jadi Bapak akan menguatkan materinya. Jadi agar kalian nanti pada saat mengerjakan paham dengan soal-soal yang Bapak berikan. Untuk kisi-kisinya semua sudah ada di materi Bapak ini. Bapak tidak akan jauh kasih soalnya dari materi Bapak ini ya. Seperti itu. Masuk ke VLAN dulu. Ya, ini adalah bagan dari VLAN. Digunakan untuk segmentasi berdasarkan pada broadcast domain. Tujuan diterapkan VLAN adalah untuk mengurangi terjadinya collision dan mempermudah manajemen network dan security. Jadi ini VLAN digunakan untuk segmentasi berdasarkan pada broadcast domain di antara domain ke domain. Terus di tujuan diterapkannya VLAN itu untuk mencegah terjadinya collision itu tabrakan ya, atau gangguan pada saat si VLAN ini bekerja. Kemudian untuk memudahkan juga untuk manajemen network dan security. Jadi yang dimaksud dengan manajemen network ini berarti kita mengatur ya, mengedit, menghapus, memproses, kemudian memantau, termasuk ke security, ke keamanan. Jadi agar supaya jaringan kita ini dapat berjalan dengan baik atau melewati jaringan yang lainnya.
itu adalah VLAN. Ini ada gambarnya di atas untuk lihat. Yang sebelah kiri itu tradisional LAN segment, kemudian yang tengah itu adalah VLAN segmentasi, kemudian yang sebelah kanan itu adalah yang innernya. Semua itu bekerja dengan router ya. Di situ ada router, ada Cisco router. Apa sih bedanya router sama Cisco router? Sama-sama ya. Cisco router sama router itu sama-sama penghubung antara jaringan ke jaringan yang lain ya, jaringan yang berbeda. Nah, kalau si Cisco itu adalah nama produk dari router. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, ini gambarnya di sini ada router, terus ada sebelah kanannya ada Cisco router. Bedanya apa? Sama gitu. Cuma kalau Cisco router adalah merek router dari Cisco, produk Cisco. Kalau router ya jenisnya router gitu. Kan perangkat-perangkat jaringan ada router, ada modem, ada NIC yang kemarin kita pelajari kan. Nah, ini salah satu dari perangkat jaringan. Cisco adalah produknya seperti itu. VLAN. Kemudian cara kerja VLAN. Nah, ini ada gambarnya yang sebelah kanan. Ada dua VLAN ya, dua subnet. Di situ ada switch yang menghubungkan dari VLAN 1, VLAN 2, VLAN 1, VLAN 2 di di IP yang berbeda. Kita lihat VLAN 1, VLAN 2 itu IP-nya yang sebelah kiri ya. Kalau kita lihat di sini nih, Bapak kasih tunjuk VLAN di VLAN 1 dia memiliki IP 172.30.1.21 ya. Nah, dia itu berhubungan dengan yang VLAN 1 yang ada di sini ya. VLAN 1 yang ada di sini 172.30.1 dan 23. Nah, ini sama nih, dia meneruskan. Nah, VLAN 2 sebelah kiri meneruskan ke VLAN 2 sebelah kanan ya. Dia memiliki terusan IP yang sama seperti itu. Jadi ibaratnya ini seperti crossover ya. Ini dari yang VLAN 1 ke VLAN 1 yang sebelah kanan, kemudian dari VLAN 2 sebelah kanan ke VLAN 2 sebelah kiri, terhubung menggunakan switch. Apabila switch ini diperbesar, bisa dilihat gambar sebelah kiri. Nah, ini switch yang diperbesar. Di sini ada 11 ya, 22, 31. Nah, ini berarti untuk yang 11 ini masuknya ke VLAN 121 ke VLAN 123. Sama seperti ini yang VLAN 2. Seperti itu ya. Saling terhubung menggunakan port LAN. Apa sih port? Port itu colokan ya, kalau lubang. Port USB berarti lubang USB. Port LAN berarti lubang LAN. Di sini dilihat ataupun pentingnya VLAN dikonfigurasikan pada setiap port dari switch, bukan pada host atau PC. Ini ya. Ini untuk membuat host PC menjadi anggota sebuah VLAN maka harus sekali lagi ya. Ini sebenarnya catatan penting harus diperhatikan sama kalian. Yang pertama adalah VLAN dikonfigurasikan pada setiap port dari switch, bukan pada host. Jadi VLAN dikonfigurasi pada setiap port dari switch. Jadi VLAN ini dimasukkan ke port switch, jadi bukan port pada host atau PC. Jadi dari PC itu masuknya ke VLAN, masuknya ke ke switch ya. Dia bukan dari PC ke PC, dari PC ke switch untuk bisa dihubungkan ke VLAN yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah
Untuk membuat host PC atau PC menjadi anggota sebuah VLAN, maka harus diberikan IP address dan subnet atau network dengan VLAN tersebut. Perlu diingat, VLAN adalah subnet ya, atau sama dengan subnet seperti itu ya. Bentar ya, ada error. Bentar ya, ada jaringan sedang down dulu. Pada mentah itu. Ya, mohon maaf ya, jaringan sedang terganggu, sedang lagi jaringan scroll. Ya, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya, sekali lagi memang jaringan sekolah sedang terganggu, jadi putus-putus koneksinya, makanya sebentar Bapak cek dulu. Bentar ya, jangan menunggu dulu, Bapak sedang menghubungkan. Ya, Bapak akan lanjutkan materinya. Tipe-tipe VLAN, keanggotaan dalam suatu VLAN dapat diklasifikasikan berdasarkan port yang digunakan, address, protokol alamat, subnet, serta berdasarkan aplikasi. Itu adalah tipe-tipe dari VLAN ya. Keanggotaan dalam suatu VLAN dapat diklasifikasikan berdasarkan port yang digunakan. Itu ada MAC address-nya, tipe protokolnya, alamat, subnet, serta berdasarkan aplikasi yang digunakan. Itu tipe-tipe dari VLAN yang membuat VLAN. Bisa dilihat ini ada switch ya. VLAN 1 terdiri dari port 1 sampai dengan port 5. Itu adalah satu radio access point, dapat dihubungkan pada port tersebut. Jadi dari VLAN 1 ini bisa dari port 1 sampai port 5 untuk VLAN 1. Kemudian VLAN 2 yang berarti ada di port setelahnya 6 sampai dengan 10. Satu radio access yang access point yang lain dapat dihubungkan pada port tersebut. Jadi ini kita menggunakan tiga VLAN dalam satu switch. Nah, ini kita bagi-bagi ya. Sedangkan VLAN 3 itu ada port 12 yang kita gunakan. Kemudian VLAN trunking protokol atau FTP. Fungsi dari FTP adalah memudahkan administrator dalam mengelola semua VLAN yang telah dikonfigurasi. Ada seperti ya, sebuah interlock switch.
Dengan menggunakan fasilitas FTP ini memungkinkan seorang administrator untuk menambah, mengurangi, dan mengganti filer di mana informasi filer tersebut kemudian disebarluaskan ke semua switch lainnya di domain FTP tersebut. Jadi masih dalam satu domain yang sama. Jadi fungsi si filer tracking itu untuk memudahkan memudahkan si admin untuk mengelola semua filer atau mengelola semua jaringan yang masuk ke satu switch itu. Jadi bisa diatur, bisa diproses misalnya seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke perangkat jaringan, ke materi yang berikutnya ya. Di perangkat jaringan ini kita harus mengenal dulu macam-macam jaringan ya. Di sini yang pertama adalah jaringan peer to peer. Di sini kedudukan masing-masing komputer dalam jaringan sama. Jadi di antara ini tidak ada yang namanya server, tidak ada yang namanya klien ya. Setiap komputer dapat berlaku sebagai klien atau sebagai server. Jadi sama-sama memberikan, sama-sama menerima. Makanya di sini di gambarnya dia hanya lingkaran seperti ini ya. Jadi antara si workstation satu ke workstation yang lainnya dia sama masuk ke port Ethernet yang ada di masing-masing workstation atau PC. Jadi misalkan workstation yang ini minta ke sini ya dia akan memberikan. Kemudian workstation yang ini minta ke sini akan diberikan juga seperti itu. Jadi kedudukan sama. Kemudian jaringan client server ini mirip seperti tadi, cuma bedanya di sini dia ada server satu di sini ya. Jadi yang dihubungkan adalah klien dalam suatu jaringan menuju ke server. Dirancang di mana layanan jaringan dilokasikan dan dilayani oleh sebuah komputer yang difungsikan sebagai server melalui semua host atau klien. Kemudian di dalam server terdiri dari file, print, aplikasi dan lain sebagainya. Jadi si klien ini dapat meminta ke server, meminta file, meminta data dan lain sebagainya ke server. Misalkan dari sini ingin ngeprintnya ada di server, otomatis dia nggak perlu lagi bawa ke sini filenya, tinggal klik print aja, dia akan langsung ke yang muncul. Begitupun scanning ya atau scanner juga sama seperti itu. Kemudian local area network atau LAN ya. Local area network dapat menghubungkan banyak komputer dalam daerah yang terbatas seperti rumah, kantor, sekolah, memungkinkan user untuk sharing koneksi internet, printer dan lain sebagainya. Nah ini local area network ini sebenarnya mirip seperti ini yang tadi di client server. Dia memiliki satu server dan melayani dari 3 server atau lebih. Kalau ini dia lebih sama prinsipnya sama, cuma dia bisa lebih dari 4 komputer ya. Dia bisa sampai 8 komputer atau 24 komputer, tergantung dari banyaknya port yang ada di sini yang ada di hub ini ya. Kan hub ini fungsi untuk menghubungkan beberapa workstation menjadi satu ya. Dia lebih luas lagi ya. Dia biasa dipakai di rumah, di kantor, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi itu local area network ya. Nah, ini local area network ini memiliki topologi ya. Ini topologi sudah kita pelajari di materi sistem administrasi jaringan ya. Nah, ini masih berhubungan dengan mapel itu. Jadi di sini macam-macam topologi yang ada ya. Sebelah kiri ini ada topologi bus, topologi ring, star, ada extended star topologi dan mesh topologi. Nah biasanya yang dikenal itu adalah ini yang di atas ini ya, topologi bus, star dengan ring. Ini yang lebih populer. Kalau misalkan extended star topologi dan mesh topologi ini adalah pengembangan dari topologi yang utama ini, tidak topologi utama ya, seperti itu. Nah, misalkan contohnya di sini extended star ini berarti pengembangan dari topologi star ya. Kalau topologi mesh berarti dia gabungan antara topologi star dengan topologi ring. Kemudian masuk ke wide area network atau WAN ya. WAN adalah jaringan komputer yang berada pada kawasan yang lebih luas lagi dari LAN ya. Ini biasa dipakai di industri atau di kantor-kantor yang ada di kota, sebuah kota ya. Terkoneksi pada WAN menggunakan metode point to point atau P2P singkatannya, atau point to multi point atau P2MP, dan jalur komunikasi serial menggunakan modem atau modem. Point to point hanya menghubungkan 2 lokasi. Point to point multi point menghubungkan 2 lokasi dengan banyak lokasi lainnya. Gambarnya seperti ini ya. Bapak tidak meminta kalian untuk screenshot karena ini materi sudah pernah diberikan ya di materi yang khusus untuk perangkat. Jadi Bapak di sini hanya mereview aja biar kamu tuh masih ingatan kamu segar tentang
materi. Di sini adalah sebuah contohnya sebuah perusahaan yang ada di suatu kawasan, kemudian perusahaan ini memberikan akses data atau layanan ke negara Miami, ya. Nah, antara corporate headquarter ini berarti contohnya adalah dia adalah sebagai pusat datanya, ya. Dia memberikan ke anak perusahaannya atau partner usahanya, yaitu di kota atau di negara Miami, ya, di kota Miami. Kemudian dari sini dia si corporate headquarter ini mengirim lagi datanya ke branch office yang ada di San Francisco. Ini berarti nama kota ya yang ada di Amerika, San Francisco. Nah, jadi dia menghubungkan antar kota seperti contoh yang ada di sini, ya. Jadi jaraknya tidak bisa diperkirakan, yang jelas dia bisa menjangkau kawasan yang sangat luas karena dia menggunakan metode point to point atau multi point, ya, point to multi point. NIC, nah ini perangkat yang wajib digunakan atau difungsikan karena biasanya pada komputer standar itu tidak ada yang bukan tidak ada ya, untuk komputer zaman sekarang, PC zaman sekarang itu jadi tidak ada port untuk Ethernetnya, untuk ke jaringannya, untuk kabel jaringan itu nggak ada. Makanya NIC ini sangat perlu digunakan, ya. Untuk apa sih fungsinya? Dia fungsi untuk menghubungkan antara komputer atau workstation dengan jaringan yang disediakan, ya. Atau sebagai penghubung antara komputer dengan jaringan. Biasanya di antara kabel itu dikoneksikan dengan konektor yang namanya RJ45, dimasukkan ke port ini, ya. Kemarin di materi khusus untuk perangkat sudah jelaskan. Jadi si NIC ini bentuknya seperti kartu yang dicolokkan ke dalam port PCI yang ada pada motherboard. Mungkin yang dulu kamu pernah belajar di kelas 10 tentang merakit PC pernah melihat kan, ya, di dalam PC itu ada yang namanya motherboard itu ada yang namanya slot untuk ke PCI yang warna putih. Nah, ini slot yang ada di sini colokkan ke dalam slot itu, ke PCI itu, ya. Itu bentuk fisiknya seperti ini, skema boardnya seperti ini. Di sini ada ROM-nya, ROM di sini untuk menyimpan menyimpan data yang dimasukkan oleh si pembuatnya. Datanya apa? Datanya berupa untuk mengkonversikan antara data jaringan, ya, data digital ke bentuk data jaringan, ya, biar bisa dihubungkan antara si komputer satu dengan komputer dua, seperti itu. Ini tugasnya itu, ya, itu chip si ROM itu. Kemudian RAM di sini untuk membantu kinerja agar perintah-perintah yang kita masukkan ke NIC ini dapat tersimpan. Contohnya ketika kita ingin membuat komputer kita terhubung dengan jaringan, itu kita harus membuat ID komputer kita dulu. ID di sini contohnya adalah IP, ya. Kita setting dulu IP-nya agar komputer kita bisa terkoneksi. Nah, IP itu disimpan nanti ke RAM, gitu ya. Jadi beda antara RAM sama ROM. Kalau ROM itu fungsinya sama, fungsinya untuk menyimpan juga, tapi dia lebih ke perintah dari manufaktorinya atau dari pabriknya, ya, perintah-perintah dasar. Kalau RAM itu adalah menyimpan settingan atau konfigurasi yang dikonfigurasi oleh si usernya atau kita sebagai konsumennya. Kemudian di situ ada Ethernet prosesor yang tengah-tengah, ya. Nah, jadi si Ethernet prosesor ini adalah chip yang dia itu berfungsi untuk memprosesnya, yang memproses. Nah, itu si Ethernet prosesor. Kemudian yang di sebelahnya ada transceiver power supply. Nah, si transceiver power supply ini berarti dia yang memberikan dan
menangkap ya, menangkap dan menerima lah ya, itu fungsi dari si transceiver, si power supply. Kemudian di sebelah sini ada BNC coaxial cable, berarti ini untuk kabel yang koaksial, kabel jaringan koaksial. Yang sebelah kiri untuk RJ45 berarti untuk jaringan LAN. Ini yang kita gunakan. Itu ya di skema dari board jadi NIC. Jadi masing-masing masing-masing perangkat yang tertanam dalam board ini dia memiliki tugas yang berbeda. Nah ini setting IP yang tadi Bapak bilang di sini. Jadi si NIC ini harus di setting dulu oleh kita, oleh user ya. Biasanya cara nyetingnya itu kita masuk control panel, kemudian masuk ke internet dan network ya, kemudian di situ ada propertiesnya. Nah nanti muncul ini TCP IP 4 kita pilih, di situ kita akan masuk ke settingan IP-nya ya. Nah ini biasanya untuk IP address kita ketikkan IP address dari PC kita ya, addressnya berapa, di sini contohnya adalah PC 17 ya. Nah, kemudian di sini subnet masknya disamakan semua. Kemudian untuk network gateway-nya itu biasanya kita sesuaikan dengan ISP yang kita gunakan. Apa sih ISP? ISP adalah Internet Service Provider, fungsinya untuk tugasnya untuk memberikan jaringan. Contoh ISP yang ada di Indonesia yang terkenal adalah Telkom. Kemudian untuk sebelah bawahnya di situ adalah otomatis kita memberikan IP-nya langsung dari jaringan ya, atau dari server IP-nya, atau istilahnya adalah DHCP. Jadi otomatis dilakukan secara dinamis oleh Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP server. Jadi ada yang manual, ada yang otomatis. Kalau yang manual kita memberikan sendiri IP-nya ya, pilih di use following address. Kalau yang otomatis kita pilih yang atas, yang obtain IP address automatically ya. Secara fungsi sama-sama menghubungkan si komputer yang kita gunakan ini ke jaringan. Paling pertama kita memberikan secara manual, yang kedua kita memberikan secara otomatis atau bisa disebut dengan DHCP seperti itu. Ini DHCP server, contohnya bisa dilihat dari gambar di sini ya. Untuk terangannya kan bisa kalian lihat aja nanti ya. Ini Bapak hanya menjelaskan gambarnya aja. DHCP server dia ada host A dan host B ya. Kemudian di sini ada DHCP servernya, sentralnya atau si komputer servernya. Jadi si server ini memberikan ke klien dua ini antara host A dengan host B. Jadi mereka itu dapat mengakses jaringan melalui server ini. Sudah di DHCP-kan bahasanya ya. Jadi sudah diberikan alamat IP sendiri otomatis tanpa harus kamu mengkonfigurasi. Nah, ada default gateway di sini ya. Tadi Bapak sempat singgung default gateway itu adalah IP yang digunakan oleh si provider ISP atau internet ya. Nah, di sini ada keterangannya lebih rinci lagi. Sebuah komputer yang berada dalam sebuah segmen jaringan seperti itu mendapat hubungan dengan komputer lain yang berbeda dari segmen jaringan berbeda. Default gateway adalah interface tetangga pada komputer atau router yang menghubung satu segmen network ke interface host. Nah, jadi sebenarnya keterangan seperti ini. Ya, cukup ya materi kali ini. Karena ini materi sifatnya mereview, jadi Bapak hanya reminder aja, hanya mengingatkan bahwa inilah rangkuman materi yang sudah kita pelajari selama 2 bulan ini ya, dari Juli ke Agustus ya ini. Sekarang tugasnya silakan kalian lihat, simak baik-baik sebelum Bapak close. Silakan di screenshot, takut nanti kalian lupa. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, cukup dari Bapak ya. Mohon maaf Bapak tidak bisa lama sekali lagi karena Bapak ditunggu oleh teman-teman Bapak ya. Jadi silakan kalian kerjakan baik-baik tugas yang Bapak berikan ini, kemudian kirimkan sesuai dengan jam novel yang sudah ditulis di tugas tersebut.
Oke, cukup dari Bapak. Silahkan kalian kerjakan tugas yang signifikan. Coba tunggu di jam yang sudah ditentukan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.